Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fahri, berjumpa kembali di channel ini. Di sini kita akan bahas sebuah persoalan secara rakus. Apa itu rakus? Rasional, analisis, kritis, universal, dan sistematis. Sahabat Fahri, baru-baru ini Pak Menteri Agama yang terhormat Bapak Yakul Khalil Khumas kembali mengeluarkan surat edaran yang menurut saya sangat kontroversial. Setelah kebijakan yang kontroversial lainnya yang pernah dikeluarkannya, anggaplah misalnya tentang pelarangan penggunaan atau pembatasan penggunaan kotak amal di masjid-masjid dalam upaya beliau meminimalisasi penyebaran COVID-19. Tujuannya sih bagus, tapi aturannya kemudian tidak tepat. Karena kita tahu, setelah aturan itu lalu dikeluarkan, banyak masjid-masjid yang kemudian berkurang pemasukannya dari sedekah para jamaah masjid. Padahal kita tahu bahwa urusan masjid, urusan pembiayaan masjid se-Indonesia, baik biaya pemeliharaan masjidnya, urusan amplop para petugas dan khotib Jumatnya, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, pada umumnya dibiayai oleh dana mandiri yang masuk dari para jamaah. Bukan pembiayaan dari APBN, bukan. Tapi ya udahlah sahabat Fahri, bukan itu yang akan kita bahas kali ini. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah menyoal tentang Menteri Agama yang baru saja mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022. Aturan yang membuat kita semua, khususnya umat Islam, kaget. Aturan tentang penggunaan pengeras suara, baik dari masjid-masjid maupun di musalla-musalla. Surat edaran Pak Menteri ini pada intinya ingin membatasi para takmir masjid atau operator masjid se-Indonesia dalam memaksimalkan penggunaan toa atau pengeras suara dari masjid. Dan bagi saya ini terasa sekali bahwa aturan ini sangat dipaksakan sekali. Kenapa? Karena aturan ini baru dikeluarkan menjelang hari-hari umat Islam seluruh dunia akan melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Kita tahu sahabat Fahri bahwa intensitas penggunaan toa atau speaker masjid akan jauh lebih meningkat di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan akan ada pelaksanaan salat tarawih di malam hari, witir, ceramah kultum Ramadan, baik setelah ataupun sesudah salat tarawih. Dan sesudah pelaksanaan salat subuh, kegembiraan para anak-anak muda, dalam hal ini remaja masjid, yang bangun untuk kemudian menggemakan suara, membangunkan sahur, tradisi membangunkan sahur. Dari surau-surau dan masjid-masjid, sejak masuknya Islam di Nusantara ini sudah ada. Orde lama, orde baru sudah ada hingga kini. Ini rasanya yang mau dihilangkan juga dengan aturan Pak Menteri ini. Aturan baru ini betul-betul parah. Sahabat Fahri, saya sendiri secara pribadi sangat merasakan bahwa ada kekuatan Islamifobia atau orang-orang yang takut akan kebangkitan suasana religius yang sangat kuat berada di sekitaran kekuasaan, dalam hal ini Menteri Agama, yang kemudian dikeluarkannya aturan yang sangat dipaksakan itu. Isi surat edaran itu sangat jelas, ingin membatasi para pengurus masjid dalam memaksimalkan lagi-lagi toa atau pengeras suara yang dimilikinya. Menteri Agama kemudian mencoba membedakan penggunaan pengeras suara yang diarahkan ke dalam dan yang keluar. Ada hal-hal yang boleh, ada juga hal-hal yang dilarang. Saya jelaskan secara singkat mungkin ya soal aturan ini. Katakanlah misalnya soal volume suara toa masjid. Menteri Agama memberikan aturan bahwa volume pengeras suara masjid itu paling maksimal 100 desibel dan tidak boleh sekeras konser musik rock atau dangdutnya Inul Daratista misalnya. Ditekankan pula dalam aturan itu bahwa dalam pemutaran rekaman murattal yang biasa diputar atau diperdengarkan sebelum azan, harus betul-betul memperhatikan nada dan bacaan yang dibaca.
Untungnya Pak Menteri kemudian tidak sampai mengeluarkan aturan tentang kewajiban dan larangan bagi seorang imam salat berjamaah untuk membaca ayat atau surat tertentu pada saat memimpin salat berjamaah. Kalau aturan itu dilakukan, berarti kami, soalnya kami juga sering memimpin salat berjamaah. Dan yang membuat kita geli dan sedikit tersentak adalah adanya aturan. Kapan speaker rekaman murattal pembacaan Al-Quran itu bisa diperdengarkan? Kapan? Dalam aturan itu disebutkan adalah 10 menit sebelum salat subuh. Sahabat Fahri, saya menduga bahwa mereka para pembuat draft aturan 10 menit rekaman pembacaan Al-Quran baru bisa diperdengarkan adalah mereka yang tidak pernah diajari dan mengamalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Saya tidak tahu apakah Pak Menteri Agama ini tidak tahu, pura-pura jadi bodoh, lupa dengan ajaran para kiainya dulu saat masih nyantri, bahwa titik awal diperdengarkannya itu suara rekaman murattal sebelum azan subuh adalah titik ikhtiar atau titik awal usaha para takmir masjid itu atau operator masjid itu untuk membangunkan para warga atau jamaah untuk bersegera bangun, masuk kamar mandi, berwudu, dan bersegera salat sunnah 2 rakaat sebelum iqamah salat subuh. Harusnya seorang menteri agama betul-betul paham dan hafal tentang ajaran Rasulullah yang mengatakan bahwa rak'ataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Aturan Pak Menteri yang hanya membolehkan rekaman murattal diperdengarkan 10 menit sebelum masuk waktu azan subuh adalah bentuk pembatasan kebebasan warga untuk melaksanakan keyakinan mereka secara kafah. Ada upaya untuk membuat kita umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran Rasulullah atau kebiasaan Rasulullah ini secara kafah lagi-lagi. Aturan Pak Menteri ini tentu saja buat saya adalah bentuk pentaliman yang sangat nyata. Bentuk pentaliman yang sangat nyata. Tapi saya juga meyakini bahwa tentu saja aturan Pak Menteri ini tidaklah kemudian muluk-muluk langsung jadi. Lagi-lagi pasti ada kekuatan Islamifobia yang ikut membisiki Pak Menteri Agama sehingga berani mengeluarkan aturan yang sangat bertentangan dengan hati nurani kita sebagai umat. Apalagi sahabat Fahri, aturan Pak Menteri ini diperparah lagi dengan adanya dukungan dari beberapa orang yang katanya orang-orang cerdas seperti Ade Armando Maradona misalnya. Bukan ya, tidak ada Maradonanya, tak pakai Maradona. Ade Armando dalam kanal YouTube-nya jelas-jelas memberi argumen personal mewakili orang-orang yang merasa terganggu dengan suara rekaman murattal dari masjid. Coba kita lihat ya pernyataan dari Bung Ade Armando ini. Kita lihat. Maksudnya sih barangkali baik. Maksudnya mungkin membangunkan dan mengingatkan muslim yang hendak sholat subuh dan mengajak mereka untuk berduyun datang ke masjid. Tapi ketika itu dilakukan, yang terjadi adalah itu mengganggu mereka yang sedang nyenyak tidur dan barangkali memang tidak mau sholat subuh ke masjid. Yang saling berdekatan. Mereka seperti berlomba bikin bisnis. Iya. Dengan sangat jelas Bung Armando mengatakan suara dari masjid itu bising, katanya ribut. Ya bising menurut ente Armando, tapi menyejukkan hati bagi orang-orang yang sudah terikat hatinya dengan masjid. Argumen Bung Armando ini dalam salah satu videonya ini menurut saya sangat sesat, menyesatkan. Inilah argumen dari seseorang yang hanya menggunakan logikanya saja, tapi hatinya sudah mati alias tak tersentuh lagi. Tak bergetar lagi ketika ada ayat-ayat Tuhan itu diperdengarkan. Tentu saja Bung Armando jelas-jelas jauh dari kategori orang-orang beriman sebagaimana yang dibahasakan Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Tanda-tanda orang beriman itu salah satunya adalah apabila diperdengarkan atau
dibacakan ayat-ayat Tuhan dari Al-Quran, maka bergetar dan bertambahlah keimanannya. Tapi bagi Bung Ade Armando, ketika diperdengarkan ayat-ayat Tuhan, maka terasa bising ribut telinganya. Mungkin kepalanya juga ikut pusing, dan kolesterolnya juga ikut naik. Sebagai seorang dosen, harusnya Bung Ade Armando harusnya bisa memberikan pencerahan, tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga mencerahkan nurani. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa sekulernya para mahasiswanya di bawah didikan Bung Ade Armando ini. Sahabat Fahri, satu lagi, sosok yang kemudian ikut-ikutan hadir tampil sok pintar, memberi respon pada aturan Pak Menteri ini. Ya, dia adalah Bung Guntur Romli. Dalam video Guntur Romli, Bung Guntur Romli sengaja memakai thumbnail Tuhan tidak tuli. Untuk apa speaker? Ya, ini Guntur Romli betul-betul parah habis. Saya kira ini ya adalah sosok yang cerdas, tapi betul-betul beliau ini super, mohon maaf, super dungu. Saya sendiri tidak tahu apa yang dimakannya sehingga jadi sedungu seperti itu. Bung Guntur Romli mencoba menghubung-hubungkan sesuatu yang tak ada hubungannya. Lucunya lagi, dalam ulasan Guntur Romli itu, dia mencoba menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang sangat kaku didengar dan tak nyambung sama sekali. Penggunaan speaker masjid itu dalam memutar rekaman murattal dan azan bukan untuk kebutuhan Tuhan, Bung, bukan. Tentu saja bukan. Anak yang masih dalam kandungan aja tahu itu. Penggunaan speaker lagi-lagi untuk mengingatkan warga atau jamaah sekitar masjid agar kita segera bersiap-siap untuk menunaikan kewajiban ukhrawi kita. Kenapa diingatkan? Karena tidak semua orang memiliki kesadaran personal untuk menunaikan kewajiban ukhrawinya, makanya diingatkan. Dan itulah tugasnya para takmir masjid, kami-kami ini. Tugas para tokoh agama untuk mengingatkan jamaah yang lain. Lalu apa yang salah ketika kita saling mengingatkan hal yang baik, Bung? Jadi, menurut saya dua sosok yang saya sebutkan tadi ini, Ade Armando dan si Guntur Romli ini, saya menduga kedua-duanya adalah sosok-sosok Islamifobia yang ikut ketakutan sama dengan ketakutan Pak Menteri ketika kemudian dia mengeluarkan surat edaran beberapa hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Mereka akan terganggu dengan suara-suara panggilan sahur ala anak-anak muda Aceh. Mungkin mereka-mereka ini juga akan terganggu melihat suasana kegembiraan dari para anak-anak muda, para emak-emak yang kemudian meramaikan masjid saat bulan Ramadan. Mereka takut kalau semakin banyak orang-orang yang mencoba mengikuti jejak Rasulnya di bulan Ramadan. Sebelum saya tutup, saya ingin mempertegas dari apa yang pernah disampaikan oleh Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Wahai orang-orang Islam, ganti saja pakaianmu dengan kain kafan 3 lapis ketika engkau sudah kehilangan birah beragama. Demikian saya Fahri.